Salam, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah tiba dalam pelajaran ke-7 dengan judul Perbaktian dalam Pendidikan. Ayat hafalan firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami belajar dari sekolah Sabat, urapi kami dengan kuasa-Mu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran ke-7 kita akan bahas ada beberapa poin yang harus kita ketahui tentang perbaktian dalam pendidikan. Hal yang pertama adalah alasan untuk beribadah. Mengapa kita harus beribadah? Mungkin saja selama ini kita sudah mengadakan ibadah dalam rumah tangga kita. Kita sudah mengadakan ibadah dalam gereja kita. Tapi kita tidak tahu mengapa kita harus beribadah. Apa alasan kita beribadah? Sehubungan dengan itu, Pengkhotbah 3:11 menjawab bahwa Tuhan menaruh keinginan untuk kekekalan dalam hati kita. Dan Ia juga menaruh keinginan untuk beribadah. Jadi setiap manusia ditanamkan suatu keinginan untuk beribadah kepada Tuhan tentunya. Namun yang terjadi di akhir zaman ini, bahwa banyak orang-orang datang beribadah, tapi bukan beribadah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah hal-hal yang jauh dari Tuhan, yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Menyembah setan, menyembah uang, menyembah kekuasaan, menyembah seks, menyembah atlet, dan juga menyembah penyanyi yang menjadi idolanya, menyembah politisi yang dia kagumi, menyembah pemimpin spiritual yang menggugah hatinya, dan juga menyembah diri mereka sendiri. Ini yang bahaya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa Tuhan memberikan keinginan di dalam hati kita untuk beribadah, bukan kepada hal-hal yang kita telah sebutkan tadi, tapi kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus ingat kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego dalam Daniel 3. Bagaimana contoh ibadah yang baik, tentang bagaimana memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan bagaimana Tuhan peduli pada penyembahan yang benar. Karena di akhir zaman ini semakin banyak penyembahan yang tidak benar kepada Tuhan. Pada zaman Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego dihadapkan satu ibadah atau menyembah hal yang tidak benar, yaitu menyembah patung Raja Nebukadnezar. Walaupun berhadapan dengan raja, berhadapan dengan kepala-kepala negara, tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego yang berstatus orang tawanan di Babel pada saat itu memilih untuk menyembah Tuhannya yang tidak kelihatan, yang ada di sorga. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya Dia yang akan kamu layani. Dicatat dalam Lukas 4 ayat yang ke-8. Bahagian yang kedua adalah ibadah dalam pendidikan. Kita harus mengetahui dalam ibadah perlu pendidikan. Terkadang kala kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, tetapi tidak disertai dengan panduan-panduan yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Apakah panduan yang harus kita ikuti? Mari kita buka Alkitab kita, baca Alkitab kita. Sebagai contoh, dikatakan bahwa tubuh kita adalah persembahan yang terbaik, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus ke Tuhan. Jikalau demikian, maka kita harus menjaga tubuh kita. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana bagaimana kita mengikuti panduan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberi orang Israel sebuah buku khusus untuk mengajari mereka cara beribadah. Dikatakan dalam Mazmur 78 adalah contoh yang sangat bagus bagaimana cara beribadah, yaitu dengan menyanyikan nyanyian, pujian, ya. Dan selanjutnya, selain itu, beribadah bukan hanya saja untuk pribadi generasi zaman itu,
tapi juga untuk generasi berikutnya. Dan ini bisa mengenal Tuhan dan memuji Dia. Menjadi pertanyaan adalah, apakah di keluarga kita ibadah itu hanya untuk kalangan orang tua? Kita tidak memberikan suatu pendidikan yang baik sehubungan dengan ibadah kepada generasi kita? Jikalau selama ini kita belum melakukannya, lakukanlah itu, supaya anak-anak kita, generasi berikutnya juga bisa mengenal Tuhan dan memuji Dia. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa ibadah? Membawa kepercayaan pada Tuhan, kepatuhan pada perintah-perintahnya, menghindari pemberontakan. Ini adalah merupakan suatu ibadah di dalam pendidikan itu. Kita dituntun untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan. Bahagian yang ketiga, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria, Yesus menyebutkan dua cara utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menyembah Tuhan. Ya. Yang pertama adalah menyembah Tuhan. Dan yang kedua adalah kita menyembah Tuhan dalam roh. Yang dua ini harus kita ingat. Kita beribadah untuk menyembah Tuhan, dan dalam menyembah Tuhan harus ada di dalam roh. Mengapa? Karena penyembahan kita adalah hasil dari cinta kita kepada Tuhan dan pengalaman pribadi dengannya. Itu adalah buah dari pekerjaan apa? Roh Kudus, sebagaimana dicatat dalam Efesus 2 ayat 18. Pemirsa, sebenarnya mengenal Tuhan dengan benar dan apa yang Dia inginkan dari kita. Jadi, jikalau kita datang kepada Tuhan menyembah Dia, jangan hanya menyembah Tuhan tanpa ada Roh Kudus. Kita harus ingat bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk mencintai siapa? Tuhan. Jadi, ibadat sejati adalah hasil dari mengenal dan menaati Tuhan, dan mempelajari kebenaran yang telah diungkapkan tentang Dia. Jadi, jikalau kita membuat ibadah, kita harus ingat, apakah ibadah saya ini adalah merupakan ibadah yang sejati. Jikalau kita rindu membuat suatu ibadah yang sejati, maka kita harus mengingat, apakah kita sudah mengenal dan menaati Tuhan dan mempelajari kebenaran yang telah diungkapkan tentang Yesus kepada kita. Pemirsa, selanjutnya mari kita lihat di poin yang ketiga, yaitu isi ibadah kita. Apakah isi ibadah kita? Isi ibadah kita salah satu adalah ibadah yang lebih menyenangkan ditemukan dalam Tawarikh 16, di mana Daud dengan gembira menari di depan bahtera dan memberikan makanan kepada orang-orang. Ibadah yang pertama adalah dikatakan kita dapat beribadah dalam isi ibadah itu dengan pujian, dengan nyanyian, dengan gembira. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud menemukan alasan terbesar untuk bersuka cita dalam menyembah Tuhan di tempat sucinya. Mazmur 84 ayat 2. Tempat suci berisi alasan sebenarnya dari penyembahan kita. Rencana keselamatan digambarkan sebelumnya di setiap inci darinya. Kami adalah orang-orang suci yang menyembah Tuhan yang kudus, dikatakan dalam 1 Petrus 2:9. Pengorbanan Kristus memungkinkan kekudusan ini. Ini adalah isi utama dari ibadah kita. Bermeditasi dalam kasih penebusan Tuhan. Selain itu, kita harus mengetahui bahwa selain ibadah yang sejati, maka ada juga ibadah palsu. Biasanya kalau sudah keluar yang asli, yang palsu akan mengikuti. Mari kita lihat. Di dalam Wahyu pasal 13, di sana ada dua bentuk ibadah. Ibadah kepada Tuhan, ya. Dan yang kedua adalah ibadah menyembah patung binatang. Namun kita harus tahu siapa yang harus kita sembah. Jikalau kita menyembah patung binatang itu, maka Tuhan akan melenyapkan kita. Maka tentunya ibadah yang sejati, ibadah yang asli, kita harus menyembah Allah yang Maha Tinggi. Ibadah bukanlah masalah kecil. Kadang-kadang kita menganggap hanya ibadah
Dan kita menganggap ini hanya suatu rutinitas kebiasaan saja. Tapi kita harus ingat, apakah ibadah kita adalah ibadah yang palsu atau ibadah yang sejati kepada Tuhan? Karena ibadah bukanlah masalah kecil, ini masalah besar. Penyembahan akan membagi dunia menjadi dua sisi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa mereka akan menyembah Tuhan seperti yang Dia inginkan, dan mereka juga tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah patung binatang itu. Jelas Tuhan menerima setiap ibadah yang tulus selama penyembahan mempersembahkannya sesuai dengan pengetahuan mereka. Hari ini, jikalau selama ini kita belum mengetahui bagaimana ibadah yang sejati, bagaimana perbaktian dalam pendidikan, kita saat ini sudah mengetahuinya, maka lakukanlah dengan penyembahan, mempersembahkannya sesuai dengan pengetahuan kita saat sekarang ini. Jangan kita menyembah dengan mempersembahkannya sesuai dengan pengetahuan kita masa yang lalu. Ingat, kita sekarang sudah mengetahuinya, maka datanglah kepada Tuhan dengan menyembah, dengan pujian, dan dengan cinta kita kepada Tuhan. Namun, Tuhan layak untuk penyembahan terbaik yang bisa kita persembahkan. Karena itu, penting untuk tidak pernah berhenti mempelajari ibadat sejati. Jangan puas dengan pengetahuan dalam pelajaran 7 ini saja. Kita harus terus belajar tentang ibadah yang sejati kepada Tuhan kita. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita. Semoga dengan pelajaran ini, ibadah kita, perbaktian kita semakin baik kepada Tuhan, dan perbaktian dalam pendidikan ini akan selalu berkembang bukan saja untuk diri kita, tapi untuk generasi berikutnya. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Semoga dengan pelajaran ini, ibadah kami semakin baik di hadapan Tuhan. Berkati semua pemirsa, kasih Yesus menjadi bagian mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Dalam anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita.